Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan pembelajaran yang berbahagia ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan materi khitobah mimbariyah yang bertema berkaitan dengan profil Ustadz Ideal. Bagi yang pada kesempatan berbahagia ini belum connect, dipersilahkan anak-anak sekalian untuk mengkoneksikan handphonenya masing-masing, laptopnya masing-masing, agar pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini lebih menarik dan kalian semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setidaknya di saat kalian semua ingin menjadi seorang khatib bagi yang laki-laki, atau dai bagi yang laki-laki, atau da'iyah bagi akhwat atau perempuan, kalian semua simak baik-baik materi pembelajaran yang berbahagia ini. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Ustadz menyampaikan materi ini, dan harapan kami anak-anak sekalian bisa mampu memahami materi ini dengan baik atau sebaik-baiknya. Oke, anak-anak sekalian, khitobah mimbariyah, profil Ustadz Ideal, dalam hal ini etika guru dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, materi ini akan sangat bermanfaat sekali apabila anak-anak sekalian ini bisa senantiasa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya materi ini tidak hanya cukup sebatas sebagai bagian dari pengetahuan saja, tapi bagaimana materi ini bisa kita pelajari bersama dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai calon-calon ustadz atau sebagai calon-calon dai maupun juga daiyah. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami awali pembelajaran ini dari pendahuluan. Dalam hal ini, anak-anak sekalian, istilah etika dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah adab. Profesor Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika itu dalam ajaran Islam menjadi bagian dari salah satu akhlak, sehingga setidaknya di saat kita ingin menjadi seorang dai atau menjadi seorang ustadz atau ustadzah, kita harus terlebih dahulu belajar, atau dalam hal ini harus mengetahui bagaimana etika atau bagaimana akhlak menjadi seorang ustadz maupun juga ustadzah. Next, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, keutamaan sebagai ustadz. Banyak orang bertanya, bahkan anak sekalian, profesi atau sebagai ustadz, ini keutamanya apa sih? Karena banyak orang-orang yang dalam hal ini tidak mau meneruskan perjuangan para nabi, atau seperti hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau sebagai seorang ahli dakwah. Dalam hal ini, ustadz, ya, dalam istilah guru, ya, dalam bahasa Arab, atau dalam hal ini guru dalam bahasa Arab biasa dipakai dengan kata al-muallim, atau dalam hal ini
al-mudarris, atau dalam hal ini al-murabbi, atau dalam hal ini al-mu'addib. Dan yang paling populer di Indonesia dipakai dengan kata al-ustad bagi yang laki-laki atau al-ustadzah bagi perempuan. Imam Ghazali, seorang ulama yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, dalam kitabnya yang termasyhur Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 52, menuliskan tentang kedudukan seseorang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain sebagai berikut. Seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Dia ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai pula dirinya sendiri. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu bagian dari salah satu keutamaan sebagai seorang ustadz atau guru atau al-murabbi, al-mu'addib, al-mu'allim, al-mudaris. Maka dari itu, yuk kita selain menjadi orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang paham terhadap ilmu, tapi setidaknya kita juga jangan lupa berani dan menjadi seorang ahli dakwah yang dalam hal tanda petik ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, etika guru dalam pendidikan Islam atau dalam hal ini etika seorang murabbi, mu'addib, mu'alim, al-mudaris, ustadz atau ustadzah dalam pendidikan Islam. Sebagai seorang ahli dakwah, pertama yang harus kita miliki adalah berjiwa robbani. Imam Abu Ja'far At-Tabari, seorang mufasir besar, menafsirkan kata robbani dengan makna yang sangat dalam dan memiliki konteks yang sangat luas. Dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'awil Quran, setelah beliau menyebutkan beberapa makna robbani yang beliau riwayatkan, beliau menyimpulkan bahwasanya makna robbani adalah yang memiliki ilmu dan faqih, atau dalam hal ini memahami agama yang baik, yang melek atau yang paham akan siasah atau dalam hal ini politik, paham pengaturan orang lain, dalam hal ini manajemen, bertanggung jawab atas urusan rakyat, yang memberikan kemaslahatan dan perbaikan dunia dan akhirat bagi mereka. Sehingga bagi kalian, bagi kita sebagai seorang muslim, di saat kita ingin menjadi seorang guru, seorang mudaris, murabbi, mu'addib, mu'allim, ini pertama yang harus dimiliki, jangan lupa, berjiwa robbani. Menjadi generasi robbani, ini berarti anak-anak sekalian, kita semua ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Atau dalam hal ini memperkokoh, menambah keimanan dan pengetahuan dalam 3 hal. Aliman bidini, mempelajari ilmu agama. Seorang ustadz, seorang murabbi, seorang mudaris, di saat ingin menjadi jiwanya robbani, ini berarti kita ini mau mempelajari ilmu agama. Aliman bidini. Yang kedua, aliman bi asyrihi, mempelajari ilmu kontemporer. Yang ketiga, nafi'an li ummatihi, bermanfaat kepada umat manusia. Sehingga di saat kita ingin menjadi seorang ustadz yang berjiwa robbani, 3 hal tersebut yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aliman bidini, aliman bi asyrihi, nafi'an li ummatihi. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, anak-anak sekalian, di saat kita ingin menjadi seorang al-mudaris, al-mu'allim, al-mu'addib, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz atau ustadzah, da'iyah, yang kedua adalah niat yang benar dan ikhlas. Fuad bin Iyad
pernah mengatakan sebaik-baik amal adalah yang paling ikhlas dan benar. Amal tidak akan diterima jika ikhlas tetapi tidak benar. Amal juga tidak akan diterima jika benar tetapi tidak ikhlas. Ikhlas berarti dilakukan hanya karena Allah. Sementara benar berarti dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh beliau. Sehingga setidaknya menjadi seorang guru itu niatnya harus benar-benar ikhlas. Ikhlas dan benar. Benar dan ikhlas. Sehingga lelah kita tak akan terasa. Jika kau memang benar-benar ikhlas untuk menjalaninya karena Allah. Yang ketiga, anak-anak sekalian, etika guru dalam pendidikan Islam, etika seorang mudaris, al-mu'addib, ya, al-mu'allim, itu yang ketiga adalah tawadhu. Atau dalam hal ini rendah hati. Tawadhu ini berarti kerendahan hati atas sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Tawadhu sebagai tindakan yang terendah dan mengakui kemuliaan serta menerima kebenaran apa dimiliki oleh orang lain. Itu tawadhu. Sehingga di saat seorang dai-ya, ustadz, ustadzah, guru, al-mudaris, al-mu'addib, al-mu'allim ya, mempunyai karakter tawadhu, ini pastinya akan betul dan senantiasa memberikan kemaslahatan buat orang banyak. Dan keutamaan tawadhu ini dalam hadis, siapa yang meninggalkan sifat sombong dan memilih tawadhu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah diri, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Itu anak-anak sekalian. Sehingga yang sifat yang ketiga ini menjadi bagian dari salah satu hal yang perlu kita lakukan di saat kita ingin menjadi seorang guru dalam pendidikan Islam, mengajarkan ilmu-ilmu agama untuk kehidupan dunia dan pastinya akan kembali kepada kita di akhirat. Yang keempat, etika guru dalam pendidikan Islam. Yang keempat adalah khosyah, ya, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah disebutkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa takut kepada manusia, Allah akan membuatnya takut kepada segala sesuatu. Itu kata Hasan al-Basri. Ya, semakin berilmu, seseorang semakin bertambah. Ya. Bertambah apa? Bertambah pula takutnya terhadap keagungan Allah. Dalam Quran surat Al-Fatir, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di saat kita ingin menjadi seorang ahli dakwah, mempunyai rasa takut kepada Allah, dimanapun kita berada, insya Allah akan terjaga. Ya, sehingga apa yang kita ajarkan dalam ya di lingkungan masyarakat, ya, utamanya juga ini pasti dakwah kita akan menjadi bagian dari salah satu keberhasilan. Tapi yang menjadi bagian dari rasa yang perlu kita waspadai, sekarang banyak orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, tidak punya rasa malu bahkan kepada Allah. Maka dari itu, anak-anak sekalian, ya, etika guru dalam pendidikan Islam yang keempat ini, rasa takut kepada Allah harus kita miliki. Ya, yang kelima. Ya, di saat kita ingin menjadi seorang guru, seorang ustadz atau seorang ustadzah, seorang al-mudaris, mu'addib, al-mu'allim, ya, ini kita harus zuhud, ya. Dalam hal ini tidak materialistis. Dalam pengertian, apa itu zuhud? Zuhud itu perihal meninggalkan keduniaan.
dalam istilah, secara istilah, itu berarti berpaling dan meninggalkan sesuatu yang bersifat material atau kemewahan dunia dengan mengharapkan dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Al-Hushairi tidak merasa bangga terhadap kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta. Bahkan menurut Imam Ghazali, mengurangi keinginan untuk menguasai kemewahan dunia sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu pengertian zuhud, ya, baik itu secara bahasa, baik itu secara istilah, maupun dalam hal ini secara istilah menurut para imam besar. Tanda-tanda zuhud, ya, anak-anak sekalian, seperti apa sih orang-orang yang mempunyai rasa atau mempunyai sifat zuhud itu? Yang pertama, orang yang mempunyai sifat zuhud itu berarti tidak merasa gembira dengan apa yang didapat atau dicapai dan tidak merasa duka cita dengan apa yang hilang. Yang kedua, sikapnya sama saja, baik ketika mendapat pujian maupun celaan. Hal ini dicontohkan oleh seseorang yang zuhud pada pangkat dan kedudukan. Yang ketiga, senantiasa mendampingi diri dengan Allah SWT dan hatinya dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah dan sesama makhluknya. Itu zuhud. Dalam hal ini tidak materialistis. Sebagai seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang ahli dakwah, ya, al-mudaris, mu'adib, al-mu'alim, di saat zuhud, ya, semata-mata apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ini menjadi bagian dari salah satu rezeki yang tidak akan pernah putus, ya, di saat di dunia. Sehingga apa-apa tidak diukur karena uang, atau tidak diukur karena sesuatu yang menghasilkan, tapi semata-mata ikhlas karena Allah. Maka dari itu, anak-anak sekalian, di pertemuan, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, cukup 5 ini saja yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan profil Ustadz ideal pertama. Setidaknya kita yang 5 ini mari kita bersama-sama untuk kita amalkan. Setidaknya di saat kita ingin menjadi seorang ahli dakwah dalam pendidikan Islam, ini yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, berjiwa robani, niat yang benar dan ikhlas, tawadhu atau dalam hal ini rendah hati, khosyah. Yang kelima adalah zuhud. Semoga saja kalian semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan pribadi, di lingkungan keluarga, maupun juga di tengah-tengah masyarakat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Demikian anak-anak sekalian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan mohon materi ini bisa kita amalkan bersama-sama. Tetap semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga saja kita senantiasa dipertemukan dalam keadaan yang membahagiakan. Semoga saja kita semua betul-betul dipertemukan dalam keadaan keberkahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.